Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingkungan alatai, salam sujud kerende malempang. Adil katalino becuramin kasaruga, lesengat kajubata. Halo, perkenalkan, nama saya Melisa Aryaini Putri dengan NIM 213010703008. Saya mahasiswa semester 3 dari jurusan Ilmu Pemerintahan kelas A. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh Bapak Bismar Haris Satriawan SIP MIP. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Global Governance dan Adaptive Governance. Pada subbab Global Governance, kita akan membahas mengenai pengertian dari Global Governance, kemudian kita akan membahas konsep dari Global Governance, dan kita akan membahas isu-isu terkait dengan Global Governance. Dan untuk Adaptive Governance, kita akan membahas mengenai definisi atau pengertian dari Adaptive Governance, dan kita akan membahas konsep dari Adaptive Governance. Kita akan membahas materi mengenai definisi Global Governance. Global governance atau pemerintahan global adalah kegiatan untuk membuat atau men-setting institusi-institusi global yang bertujuan untuk merubah hasil dari globalisasi. Global governance sebagai interaksi horizontal dan vertikal yang mengklaim semua orang terlibat, lebih cenderung ke arah politis daripada konsep akademis. Yang dipandang sebagai good governance in global level mencakup norma yang jelas di dalamnya. Terdapat dua persepsi dalam governance atau pemerintahan yang dapat diidentifikasikan oleh hubungan internasional, yaitu yang pertama, pandangan terbatas tentang pemerintahan berkaitan dengan seluruh aktivitas atau kegiatan dan praktek dalam jaringan transnasional. Kemudian yang kedua, pandangan yang lebih luas dari global governance sebagai hubungan metaproses koordinasi transnasional. Kita akan membahas mengenai konsep global governance. Secara konsep, global governance relatif berbeda dan tidak membentuk hierarki utuh dengan konsep good governance, good public governance, ataupun good corporate governance. Hal ini dikarenakan global governance berangkat dari isu bersama yang dihadapi serta beroperasi pada tataran di luar batas negara. Sedangkan good governance beserta turunannya lebih memusatkan perhatian pada aktornya serta menjadi indikator kepemimpinan dalam level nasional maupun daerah. Unsur yang terkait dengan global governance yang pertama, hukum internasional. Sumber hukum internasional terdiri dari 5 hal, yaitu perjanjian-perjanjian atau konferensi-konferensi, kemudian kebiasaan-kebiasaan umum, karya-karya tulis para cendekiawan yang diakui, kemudian keputusan-keputusan pengadilan dan prinsip-prinsip hukum umum. Hukum internasional memiliki keterbatasan hanya berlaku untuk negara-negara, namun tidak untuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hukum internasional belum memiliki mekanisme penerapan tertentu agar dapat diberlakukan di semua negara. Perjanjian-perjanjian dalam PBB dan Uni Eropa sendiri masih menggunakan sanksi sebagai mekanisme penerapan. Selain itu, negara-negara cenderung memiliki kepentingan sendiri dalam membuat keputusan-keputusan yang menyangkut apakah menerima atau tidak terhadap aturan-aturan internasional. Kemudian yang kedua, organisasi internasional atau Intergovernmental Organization atau IGOS. Suatu organisasi dapat dikatakan sebagai organisasi internasional apabila terdiri dari sedikitnya 3 negara yang memiliki aktivitas-aktivitas di sejumlah negara dan anggota-anggota organisasi itu menjaga kesatuan melalui suatu perjanjian tingkat antar pemerintah yang resmi. Beberapa perbedaan di antara organisasi-organisasi internasional itu mencakup fungsinya, keanggotaannya, dan ruang lingkup persoalannya, aturan-aturannya, jumlah sumber-sumber daya yang tersedia. Organisasi-organisasi internasional tidak saja menciptakan kesempatan-kesempatan bagi negara-negara anggotanya, tetapi juga menggunakan pengaruhnya dan menerapkan batasan-batasan terhadap kebijakan-kebijakan dan cara-cara negara-negara anggotanya. Pengaruh-pengaruh dalam bentuk pembatasan organisasi internasional terhadap negara-negara anggotanya itu antara lain. Yang pertama, melalui agenda-agenda nasional dan pemaksaan bagi negara-negara anggota untuk ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan. Yang kedua, perilaku setiap negara anggota diawasi melalui penyebaran informasi. Kemudian yang ketiga, mendorong pembuatan keputusan khususnya dan proses penerapannya. Yang keempat,
keharusan bagi negara-negara anggota untuk memparalelkan kebijakan-kebijakan terhadap prinsip-prinsip, norma-norma, dan aturan berlaku yang ditetapkan oleh organisasi internasional. Sementara itu, keterbatasan organisasi internasional adalah dalam hal kemampuan untuk mewajibkan keputusan-keputusan. Faktanya, efektivitas tindakan organisasi internasional hanyalah bersifat rekomendasi karena seluruhnya bergantung pada komitmen negara anggota untuk mematuhi atau tidak mematuhi keputusan-keputusan organisasi internasional. Dalam global governance terdapat juga isu-isu kunci di dalamnya. Mungkin bagi kebanyakan orang yang membuat mereka tertarik pada tata kelola global adalah potensi yang ditawarkan untuk menangani masalah dan isu yang mereka anggap penting. Patel dan Mason berbagi kecenderungan ini. Yang pertama, salah satu masalah paling akut dalam tata kelola global dalam beberapa tahun terakhir adalah krisis keuangan global yang dimulai pada musim panas 2007. Krisis yang dimulai setelah beberapa tahun booming perumahan dan pasar keuangan telah menunjukkan betapa pentingnya stabilitas keuangan global untuk kemakmuran yang berkelanjutan. Harapan awal bahwa negara berkembang entah bagaimana akan terlindungi dari kejatuhan terbukti tidak berdasar, sehingga menimbulkan kondisi resesi hampir di mana-mana. Krisis menimbulkan masalah koordinasi, tanggapan langsung terhadap hilangnya kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar sekuritas, dan pertimbangan ulang jangka panjang dari kerangka tata kelola peraturan untuk keuangan. Yang kedua, isu sentral dalam pemerintahan global adalah ketidaksetaraan dalam kekayaan dan pertumbuhan yang memisahkan negara-negara kaya di utara atau dunia maju dari negara-negara berkembang di selatan yang relatif lebih. Kemudian yang ketiga, keamanan tentu saja merupakan perhatian abadi dalam politik internasional dan merupakan inti dari sebagian besar skema tata kelola global. Kekhawatiran perang dingin tentang perang nuklir diikuti setelah konfrontasi Timur Barat berakhir dengan gagasan yang populer untuk sementara waktu bahwa tidak ada alternatif yang layak untuk kapitalisme liberal. Akan membahas materi terkait dengan adaptive governance. Adaptive governance merupakan model yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dengan cara memberikan respon cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan, dan model ini muncul akibat tidak kesesuaiannya antara karakteristik lingkungan dan cara kebijakan yang dibuat oleh organisasi pemerintah. Tata kelola adaptif memberikan lensa yang menarik untuk memeriksa ekonomi politik dari respon kebijakan, mirip dengan konsep kegagalan pasar dalam ekonomi, tetapi diterapkan pada proses pembelajaran sosial dan pilihan kolektif yang lebih luas, termasuk pilihan kolektif tentang ruang lingkup dan struktur lembaga yang mengatur pilihan tingkat bawah oleh individu dan organisasi. Di masa depan, sumber daya alam akan selalu berubah. Karena itu, manusia harus menanggapi dengan menyesuaikan diri dengan yang terus berubah. Ada dan akan selalu ada ketidakpastian dalam tata kelola ekosistem, baik sebagai manusia mengalami situasi baru dan sistem ini berubah sebagai akibat dari tata kelola adaptif. Bahwa kebijakan harus memenuhi tujuan sosial, tetapi juga harus terus dimodifikasi dan fleksibilitas untuk adaptasi. Kemudian kita akan membahas konsep dari adaptive governance. Prinsip adaptive governance adalah menerapkan prinsip-prinsip governance dengan mengacu pada perubahan lingkungan yang terjadi. Konsep ini dipakai dalam rangka untuk menjelaskan kemampuan adaptive governance dalam menghadapi tantangan atau hambatan eksternal. Studi tentang adaptive governance cukup menarik para sarjana, terutama dalam merespon perubahan iklim dan ekologi. Dari berbagai tulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa adaptive governance merupakan satu model pemerintahan yang berusaha untuk menyesuaikan dan merespon perubahan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Dimensi yang harus diperhatikan untuk implementasi adaptive governance menyangkut informasi, kebutuhan politik, dan sumber daya. Kesimpulannya adalah dengan adanya global governance ini dan adaptive governance yang diperuntukkan untuk kemajuan negara dari segi konsep dan unsur-unsur yang berlaku di dalam dua hal tersebut, apalagi dengan adanya hubungan yang melibatkan banyak negara dalam melakukan kegiatan perekonomian ataupun politik, sangat membantu dalam perkembangan bahkan kemajuan negara.